Nah, kira-kira normal nggak sih kalau darah haid teman-teman berwarna coklat? Meski namanya darah haid, warnanya tidak melulu berwarna merah terang. Karena darah haid yang keluar pada saat kita menstruasi itu bisa saja berwarna kecoklatan, merah tua, hingga berwarna merah jambu. Karena darah haid itu terjadi akibat tidak adanya pembuahan yang terjadi di dalam rahim, sehingga terjadilah peluruhan dari dinding rahim tersebut yang akan mengeluarkan darah yang biasanya kita sebut dengan menstruasi atau darah haid itu sendiri. Tetapi, kenapa warna darah haid bisa berbeda-beda pada setiap orang? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa sih arti dari warna-warna yang terjadi pada saat kita menstruasi. Yuk kita bahas. Menstruasi yang terjadi itu bisa memberitahu kita tentang informasi kesehatan kita pada saat itu loh teman-teman. Karena selain menjadi pertanda apakah kita sedang hamil atau tidak, warna darah haid itu sendiri bisa menjadi suatu tanda untuk melihat apakah hormon yang ada di dalam tubuh kita itu sedang berada dalam keadaan baik atau tidak. Nah, hormon itu sendiri merupakan salah satu petugas protokol yang memelihara sistem kesehatan tubuh kita. Jadi, dari kita mengetahui apakah warna darah haid kita itu normal atau tidak, secara garis besarnya kita bisa mengetahui apakah keadaan tubuh kita itu sedang dalam keadaan sehat atau tidak loh. Yang perlu teman-teman ingat, darah haid normal pada setiap orang itu bisa berbeda-beda loh warnanya. Tetapi ada beberapa warna yang perlu teman-teman waspadai. Apakah ini termasuk salah satu dari warna yang normal atau tidak? Yang pertama, berwarna merah muda terang, merah pucat atau konsistensinya encer. Jika darah haid teman-teman berwarna merah muda atau merah pucat, itu menunjukkan bahwa kadar estrogen yang ada di dalam tubuh teman-teman sedang dalam keadaan rendah. Terutama jika volume darah haid dari hari ke hari yang biasanya banyak itu menjadi lebih sedikit. Kadar estrogen yang rendah itu bisa disebabkan oleh salah satunya olahraga yang terlalu berat, kekurangan gizi, atau apabila setiap menstruasi setiap bulannya teman-teman mengalami darah menstruasinya merah muda atau merah pucat, itu juga bisa menandakan bahwa teman-teman sedang mengalami penyakit anemia yang cukup parah. Selain itu, tingkat estrogen yang rendah itu bisa menyebabkan teman-teman mengalami penyakit osteoporosis di kemudian hari apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diwaspadai ya teman-teman apabila mengalami darah haid yang merah pucat. Selain itu, warna darah haid yang merah muda atau merah pucat ini juga bisa disebabkan karena kurangnya zat besi yang ada di dalam darah tersebut. Sedangkan zat besi itu sangat diperlukan oleh para wanita, terutama wanita muda sedang fase reproduksi, karena itu akan menentukan kesuburan dari kita loh teman-teman. Darah adalah salah satu sumber oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ kita, termasuk juga organ reproduksi kita ya. Penyebab lain dari warna menstruasi merah muda adalah salah satunya ada polycystic ovarium syndrome atau sindrom polikistik ovarium, PCOS biasanya teman-teman. Nah, PCOS ini bisa terjadi akibat ovarium atau sel telur memproduksi kadar estrogen yang lebih rendah atau lebih sedikit dibandingkan biasanya. Dan biasanya juga bisa terjadi pada wanita-wanita perimenopause yang akan mengalami menopause, usia yang lebih lanjut sekitar 40-an. Tetapi untuk PCOS itu sendiri biasanya itu bisa terjadi pada usia reproduksi akibat gangguan dari hormonal atau tidak stabilnya hormon.
Untuk penyakit PCOS ini juga bisa mengganggu kesuburan loh teman-teman. Jadi, apabila menemukan warna darah menstruasi yang muda atau pucat dalam jangka waktu yang cukup lama, segera periksakan ke dokter yang terdekat ya. Yang kedua, darah haid berwarna merah ceri. Jika teman-teman menemukan darah haid teman-teman berwarna merah terang, teman-teman bayangkan warnanya itu seperti warna minuman soda yang merah terang itu ya. Nah, itu adalah salah satu warna dari darah haid yang normal, terutama pada bagian pertengahan menstruasi. Warna merah terang menunjukkan bahwa peluruhan yang terjadi dari dinding rahim itu baru saja terjadi dan terjadi dalam waktu yang cepat. Sehingga itu menandakan bahwa Anda sedang dalam kondisi sehat. Kemudian, pada akhir siklus dari hari-hari menstruasi, kita akan menemukan darah haid yang berwarna merah tua. Itu akibat terjadinya peluruhan dinding rahim yang sudah mulai melambat dan fase dari menstruasi akan berakhir. Selain itu, ada juga loh beberapa perempuan yang mengalami peluruhan dinding rahim yang cukup lambat, sehingga akan menyebabkan warna dari darah haid itu merahnya cukup terang dari awal menstruasi sampai hari akhir fase menstruasi. Itu juga normal teman-teman. Yang ketiga, merah tua pekat. Darah haid yang berwarna merah tua, jenuh, bertekstur kental, dan sedikit menggumpal, itu juga merupakan salah satu darah haid yang normal. Tetapi, meskipun gumpalan darah pada saat kita menstruasi itu normal, ada kalanya jika gumpalan darah tersebut lebih besar seperti koin atau bahkan lebih besar dari ukuran koin, itu juga bisa menandakan bahwa teman-teman sedang mengalami keseimbangan hormon yang cukup serius. Apalagi jika dibarengi dengan adanya gejala-gejala dari penyakit menular seksual yang menyakitkan. Warna darah seperti ini dan gumpalan darah yang cukup besar itu menandakan bahwa kadar progesteron kita rendah dan estrogen kita yang tinggi. Hal itu merupakan salah satu tanda teman-teman sedang mengalami fibroid uterus. Fibroid itu pada umumnya merupakan suatu pertumbuhan yang jinak, tetapi bisa juga menyakitkan kita loh. Jadi, jika teman-teman mencurigai darah menstruasi yang sedang teman-teman alami itu keadaannya tidak normal, segeralah periksakan diri ke dokter. Jangan teman-teman tunggu lama-lama ya. Dan teman-teman tidak perlu takut. Sementara itu, untuk di rumah, teman-teman coba deh kurangi konsumsi dari susu, gula, kacang kedelai, dan teman-teman kemudian lihat apakah ada perubahan dari pola darah menstruasi itu. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya, apabila warna darah haid coklat tua kehitaman. Warna darah haid yang merah tua, kecoklatan hingga kehitaman itu biasanya menandakan kadar estrogen di dalam tubuh sedang berlebih, yang menyebabkan lapisan dinding dari rahim itu menjadi sangat tebal. Sehingga darah menstruasi yang terjadi itu biasanya menjadi lebih banyak dan lebih pekat. Pada umumnya, hal ini bisa dikatakan normal, kecuali jika ditemukan tanda-tanda lain gejala dari penyakit menular seksual. Jika ada tanda-tanda lain yang menyakitkan di luar darah menstruasi seperti tadi, teman-teman segera periksakan juga diri ke dokter ya. Di sisi lain, warna darah haid seperti itu bisa dikatakan bahwa menunjukkan darah tersebut sudah tua. Karena pada beberapa perempuan bisa terjadi peluruhan dinding rahim dengan kecepatan yang cukup stabil, di mana seharusnya pada saat kita menstruasi itu kan beberapa hari ya teman-teman. Hari pertama bisa deras, hari selanjutnya hingga hari terakhir makin lama makin sedikit. Nah, ada pada beberapa perempuan itu mengalami kecepatan peluruhan dinding rahim, sehingga darah yang seharusnya keluar pada fase-fase hari-hari menstruasi ini
keluarnya berbarengan gitu loh teman-teman. Jadi darahnya itu bisa seperti tadi. Sementara itu, pada beberapa perempuan lainnya, peluruhan dinding rahim terjadi secara lambat. Dan itu bisa menyebabkan warna dari darah haid berwarna kecoklatan atau merah tua. Hal ini sebenarnya normal juga teman-teman, dan teman-teman tidak perlu khawatirkan ya. Pada kasus-kasus ekstrim, darah haid ini bisa terjebak dan menggumpal di dalam tubuh. Sehingga darahnya bisa berubah menjadi hitam legam. Biasanya mampetnya darah haid ini dengan warna yang gelap atau gumpalan yang besar itu disertai dengan rasa yang cukup nyeri. Kondisi ini biasanya ditemukan pada perempuan yang memiliki riwayat fibroid atau endometriosis yang parah. Selanjutnya, darah haid yang berwarna abu-abu. Apakah teman-teman pernah mengalami darah haid yang berwarna abu-abu? Nah, jika teman-teman mengalami darah haid yang berwarna merah gelap atau merah terang disertai dengan warna keabu-abuan, itu biasanya menandakan bahwa kita sedang terjangkit penyakit kelamin atau penyakit menular seksual. Selain itu, darah menstruasi yang berwarna keabu-abuan juga biasanya menandakan bahwa kita sedang mengalami keguguran. Segera periksakanlah diri ke dokter terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan kita bisa mengetahui ya teman-teman apakah tindakan yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, dari darah menstruasi itu sendiri yang sudah kita alami rutin setiap bulannya ternyata bisa menunjukkan banyak sekali tanda-tanda tentang kesehatan tubuh kita ya teman-teman. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dan bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Ikuti terus tips sehat dari saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Share juga informasi-informasi kesehatan lainnya apabila dirasakan ini bermanfaat. Terima kasih.